Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli dan sekarang lagi-lagi dengan Mas Teguh. Oke teman-teman, Ini adalah sebuah video di mana teman-teman mungkin akan lebih mengenal Mas Teguh Hamzah Fansuri alias Teguh HFM. HFM. Itu banyak banget itu. HF. Banyak banget dia kenal. Ini tadi tuh saya ngobrol singkat sama Mas Teguh ya, terus ngomongin tentang value diri, Yes, ngomongin betul. tentang kehidupan lah gitu ya. Ngomongin kenapa sih kita bisa kebawa sampai jadi seorang trader hari ini, kan gitu. Di video ini teman-teman, akhirnya saya mikir, kayaknya ini perlu di-syuting deh. Kayaknya ini bisa menginspirasi teman-teman. Betul. Gitu ya. Jadi mungkin kalau selama ini teman-teman tahu angle-nya saya atau Mas Teguh ini dari sisi trader gitu ya, dari sisi komunitas Forex NFC, walaupun masih di NFC Forex TV ya channel ini ya. Tetapi kita pengen gali lagi lebih dalam value-value diri kita nih gitu ya. Jadi saya akan banyak nanya sama Mas Teguh tentang value diri, kenapa kok dia bisa sampai ke titik Mas Teguh hari ini. Iya. Jadi saya juga belum selesai nih nanyanya gitu ya. Wah ini bentar-bentar, ini bagus nih. Ya kita syuting aja lah gitu. Iya. Oke. Jadi Karena gini. puzzle-nya kan belum dapet. Puzzle-nya masih nunggu-nunggu. Masih belum nyatu nih sebenarnya. Tapi ini menarik ya, karena seringkali deep talk kayak gini itu jadi inspirasi, Betul, Mas Teguh. betul. Ketika kita dengar orang ngobrol gitu ya, orang diwawancara, orang diinterview tentang pencapaian hidupnya, apa yang bawa dia sampai ke titik dia hari ini, itu kita tuh kadang-kadang ngerasa, ternyata mereka juga nggak sempurna ya, mereka juga ada loh tantangan-tantangannya, dan Iya. manusia normal gitu ya. Manusiawi ya. Gitu. Manusia setengah normal, setengah dewa. Ada malesnya gitu. Ada malesnya, Pasti, ada gitu. down-nya, ya ada semangatnya, ada belajarnya, ada proses bangun dan seterusnya. Jadi ini satu hal yang paling menarik dulu nih ya. Saya pengen nanya nih sama Mas Teguh, mungkin teman-teman juga nanti kalau mau ada pertanyaan lanjutan, monggo input aja di kolom komentar ya. Penuhin tuh kalau Oke. Kita mau dari pertanyaan yang cukup seru dulu nih, Mas Teguh. Kan kalau kita ngomongin tentang traders, ini kan ngomongin tentang attitude yang checklistnya banyak, ya kan? Yes. Disiplin lah, terus mau belajar, semangat, Benar. antusias gitu kan, apalagi sikap mental yang positif gitu kan, berpikir positif. Wah, banyak deh checklist trader sukses kan gitu ya. Tapi kan gini, Mas Angga juga pernah bilang, gue inget di salah satu videonya dia di channel YouTube Dwi Ananggara itu tentang kalau misalnya di kehidupan nyata lu itu tidak disiplin, jangan harap lu bisa mudah disiplin di trading. Di tradingnya. Ya, Betul. gitu. Nah, yang menarik, fakta Mas Teguh hari ini tuh rajin backtest, kan gitu ya. Terus rajin charting tiap hari, gitu kan. Analisanya juga konsisten, gitu-gitu. Itu kan berarti kita sepakat dong berdasarkan value diri Mas Teguh sebelumnya. Menurut lu, kira-kira kualitas-kualitas diri seorang Teguh nih, sebagai seorang trader, itu kebawa dari mana awalnya? Dulu kan sempat saya sampaikan kan ke teman-teman juga, itu pernah di satu titik, di satu masa itu saya sempat meninggalkan industri forex ini gitu kan. Jadi belajar terus sempat vakum. Sempat vakum, dan bahkan ya mungkin karena apa tadi puzzle-nya belum lengkap tadi ya. Dan pada akhirnya saya nyerah duluan gitu dan bilang kayaknya forex ini bukan untuk saya gitu kan. Iya. Pada satu titik kita ketemu itu titik balik saya sebenarnya, Mas Fadli. Balik lagi ke balik lagi, proses gitu. ini ya, proses proses ke belajar forex-nya lagi. betul kan. Kenapa? Karena dari dirimu, dari Mas Fadli, dari Mas Angga, ketemu Mas Angga itu ya, diajarin yang benar, diajarin money management, diajarin risk reward, itu langsung kebuka. Loh, ternyata yang selama ini yang saya pelajari dari awal itu nggak ada apa-apanya gitu. Oh, jadi jauh banget fase gitu. balik tradingnya itu pas udah ketemu kita? Yes, betul. Bukan Jadi, pas lagi ketemu itu udah lagi in sama forex, belum justru? innya ya itu tadi masih bolak-balik aja Oke, gitu ya. oke. Jadi sempat meninggalkan, habis itu coba lagi mencari strategi lagi itu. Jadi nggak konsisten lah kalau dibilang gitu, Mas Fadli. Nah, karena aku ketemu sama Mas Fadli, ketemu sama Mas Angga, jadi semangat lagi belajarnya gitu. Nah, yang saya tahu industri forex ini industri yang mungkin bisa memang menghasilkan uang yang bisa konsisten gitu ya. Memang benar-benar bisa. Dari awal pertama kali juga udah tahu gitu ya. Betul. Karena hanya saja ketidakkonsistenan saya di saat trading, saat belajar di saat itu gitu ya. Jadi saya nggak nemuin komunitas yang bagus seperti ini juga gitu ya. Nggak ketemu sama Mas Angga. Jadi ketika Mas Angga ajarin dari awal, dari step by step-nya gitu kan, dari dasarnya lagi. Itu langsung kebuka lagi kan. Oh, ternyata memang harus seperti ini cara belajarnya gitu. Nah, ada banyak puzzle-puzzle yang nggak lengkap sebelumnya di masa lalu gitu. Jadi bisa jadi langsung loncat gitu. Nggak lengkap puzzle-nya. Ketika saya diajar sama Mas Angga ini, puzzle-nya langsung berurutan ini. Oh, ternyata harus seperti ini dulu. Ternyata harus diselesaikan dulu nih yang ininya gitu. Ternyata harus selesai dulu yang ini. Jadi
dari situlah mungkin semangat belajarnya juga gitu ya Mas Fadli ya. Jadi nggak pantang menyerah. Saya ngalamin tuh sama ini backtest ini kata Mas Fadli ya. Itu sampai jam 11 malam masih backtest gitu ya. Nggak pulang-pulang. Charting itu sampai jam 12 malam, kadang besok pagi udah jam 7, jam 5 itu udah buka charting lagi gitu ya. Terus aja ngeliatin area-area yang memang yang kita sebut dengan rally based rally, drop based drop gitu ya. Dan itu saya marking langsung saya kirim ke Mas Angga gitu kan. Dulu masih enak tuh aksesnya ke Mas Angga gitu. Orang tuh tahu apa yang harus dilakuin gitu loh. Iya, Teman-teman nih tahu nih. Betul. Iya, tahu kok harus disiplin, iya harus belajar lebih keras gitu, lebih rajin, backtest gitu, riset segala macem. Iya. Cuman ada yang membedakan nih antara orang yang kok dia rajin riset, semangat gitu ya. Ada yang aduh repot, aduh banyak banget ya kerjaannya. Ah udahlah, nyantai aja gitu. Apa yang bikin diri lu ngerasa ini harus dikejar atau gini deh, lebih gampangnya mungkin orang tuh kan mau belajar karena dua hal. Dia terpaksa belajar karena kehidupannya terlalu keras gitu ya. Atau dia dengan sengaja belajar karena dia tahu impiannya besar dan harus dikejar. Nah, lu versi yang mana untuk trading ini? Antara Kenzo dan Satori ya. Antara Kenzo dan Satori. Lu tipe yang membentuk lu untuk bisa, wah gua harus kejar nih, ini bisa nih, ini gede nih hasilnya nih pasti nih gitu-gitu. Itu mentalnya datang dari mana? Aku antara diajar kehidupan diajar kehidupan sih yang paling pertama ya, diajar kehidupan. Karena apa momen di hidup lu di masa lalu sebelum trading ya, yang bikin lu merasa ini memang harus fight sama hidup? Yes. Aku tuh dulu pernah mungkin kalau teman-teman tahu agen ini apa, agen minyak. minyak goreng, minyak tanah gitu. Tapi sebelum itu lagi aku pernah jadi loper koran itu. Loper koran. Oke. Kan. Yang loper koran, aku ngambil di tukangnya itu udah harga dia yang untuk loperin gitu. Jadi aku harus bagaimana caranya naikin harga lagi kan gitu ya. Harusnya kalau misalnya dia berlangganan ke gue misalnya 100 sekian misalnya kan, 120.000. Ya itu yang diambil kan gitu. Nah, tapi aku harus naikin 120.000 ini jadi 150 atau 100 berapa gitu. Jadi ya kirim ke sekolah-sekolah gitu. Wah, naik motor kebutuhan gitu. Hasilnya sih nggak seberapa gitu kan, tapi memang untuk menunjang kehidupan, untuk kuliah juga kan saat itu ya. Ini harus berputar gitu ya, harus cari income tambahan yang lain gitu. Dan aku nggak mau ngalamin hal yang seperti itu lagi gitu. Aku nggak mau ngalamin yang serba keterbatasan dengan uang gitu ya. Jadi kalau misalnya aku bisa nemuin cara menghasilkan yang lebih baik gitu ya, dan bisa terutama untuk anak-anak saya lah gitu, menurut anak saya yang kebetulan ini juga udah mau masuk SMP juga gitu, kasih yang terbaik. Kemarin dia baru masuk mendaftar ke SMP yang lumayan juga ya kalau menurut saya uang pendaftarannya dan uang masuknya itu. Kamu senang? Ya udah nggak apa-apa. Gitu. Aku dengan PD-nya gitu kan, dengan bangganya, oke nggak apa-apa. Daripada dirimu kayak saya dulu gitu, nggak. Lebih baik dia langsung tak buat ke sekolah yang lebih baik gitu sih. Kayaknya dari penderitaan sih. Gitu. Jadi lu bedanya mungkin udah beneran ngerasain susahnya. Betul, gitu ya. Betul. Iya nggak gampang ya. Yang namanya loper koran itu kan bawaannya banyak, terus belum kehujanan, duitnya nggak seberapa. Masya Allah. Lah, kalau kehujanan gimana? Kan lu bawa barang kertas. Ya itu gimana dong ya kan? Ya udah pakai yang plastik itu kan. Ditutup plastik. Yang belum kan kalau bawa itu loper koran aku dari satu tempat ke satu tempat yang lagi nih ya. Jadi ini koran di kotanya. Aku di tempat transmigrasi, Mas. Oh. Jadi agak jauh memang. Ada sekitar 10 kilo. Oke. Nah, 10 kilo perjalanan kalau misalnya dari Jakarta, dari Cawang ke mana ya? Dari Cawang ke Bekasi Barat lah. Tapi kan tol. Itu jalannya berbatuan ya kan, belum diaspal. Masya Allah lah itu ya kan. Naik motor. Gejolak. Belum kena hujan ininya terbang lagi. Ya gitulah teman-teman lah. Mudah-mudahan teman-teman coba aja di search jalan di Aceh itu yang viral ya. Saya nggak menyebutin namanya. Nah, seperti itu sih gitu ya. Jadi memang agak jauh perjalanan. Jadi kalau jadi agen minyak di Aceh juga waktu itu. Yes, agen minyak di Aceh juga gitu. Nah, mulai naik gitu kan, gitu. Oh, agen minyak tuh naik kelas. Oke, baiklah. Tapi itulah suka dukanya ya. Banyak suka dukanya sih gitu. Enggak yang normal gitu, enggak yang mulus juga gitu. Jadi take away yang paling berharganya itu lu tahu itu susah dan lu nggak pengen lagi gitu. Makanya lu mau ngelakuin apapun lebih baik. Betul. Untuk aku bisa mau belajar terhindar. apapun, betul gitu. Maksudnya gini, mau belajar apapun yang penting gue nggak seperti itulah gitu ya.
nggak dalam kondisi seperti itu. Jadi Iya, apapun iya, iya. apapun akan aku lakukan kan gitu ya. Apapun akan aku lakukan. Semuanya akan aku ambil gitu lah gitu ceritanya ya. Ini kan kalau ngobrol sama Mas Angga itu ada fase deep talk di mana kita berkali-kali bahas tentang ada sesi di hidup kita di mana semuanya yes. Tapi begitu udah mulai lega, mulai ada duit, mulai bisa milih. Yang ini yes yang ini enggak yang ini yes yang ini enggak gitu. Nah, di fase itu lu pasti semuanya yes ya. Apapun yang Iya, jadi duit, betul. yes gitu. Betul. Oh banyak mah. Saya banyak dah. Kalau bisa disebutin dah. Banyak banget. Semuanya diambil dah gitu ya kan. Gitu. Dan terakhir waktu kita ketemu awal-awal NFC ada juga ya, begitu Mas Teguh kita ajak merapat ke NFC itu di kondisi yang memang juga lagi jadi driver taksi online ya, betul. di beberapa aplikasi juga. Bukan cuma satu. Memang semuanya diambil kan gitu ya jadinya. Pokoknya apa aja yes gitu di situ. Jadi ya apa ya, mungkin udah jauh lebih nyaman lah hari ini ya. Ini juga yang mungkin bisa jadi motivasi buat teman-teman semua gitu, karena di fase hidup yang lagi nggak nyaman, ada orang yang nerima, ada orang yang berusaha bertumbuh gitu. Nah, Anda yang mana? Kalau misalnya memang belum kehajar terlalu keras, mungkin lebih nyantai gitu Lebih kali. slowly ya. Lebih slowly. Betul. Terlalu nyantai bahkan kadang-kadang seperti itu. Ini nih yang bikin kita Kayaknya hidup gue udah seperti ini deh kan Iya. gitu ya, malahan ngecap seperti itu dah gitu ya betul. jadi nggak mau berubah kan gitu. Soalnya gini, di industri trading juga bukan hanya tentang analisa, cari area, pasang pending order, dah hidupnya selesai. Enggak. Fasenya kan berubah terus, Mas Teguh. Yang namanya pendekatan kita trading itu 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu sama hari ini tuh beda. Industrinya juga beda banget. Apalagi kalau kita ngomongin ekosistem atau komunitas ya. 2-3 tahun terakhir after pandemi ini, begitu COVID membaik di Indonesia, cara orang belajar itu beda jauh. Kita sempat bertahun-tahun vakum offline meeting, terus begitu balik lagi new normal. Ini bikin era yang Kayaknya ini jadi normal gitu. udah biasa di rumah gitu kan. udah malas tuh normal gitu jadinya. Jadi fighting spiritnya jauh berkurang, apalagi adik-adik kita yang di bawah nih, ayo nih, aduh, saya tuh kadang-kadang suka gregetan gitu ya. Nah, apa yang dirimu rasain di fase sebelum trading tadi ya kan, dari mulai SMA kuliah gitu, ngehadapin dihajar sama kehidupan tadi. Ini nih kebawa ya. Sampai jadi seorang traders. Makanya kenapa ini kalau teman-teman lihat Mas Teguh di belakang layar itu, dia tuh orangnya tuh apa ya? Saya tuh sama Mas Angga sering ngatain gitu, pulang gitu. Belum selesai risetnya dia bilang. Kita tuh curiga dia lebih cinta sama chart dari istrinya. Karena dia bener-bener berusaha ngupgrade, teman-teman. Nah, feel ini nih yang jarang banget didapat gitu. Jadi menurut saya bukan tentang profesinya ya. Bukan berarti Forex adalah satu-satunya profesi yang ideal buat Anda semua gitu. Bisa jadi di luar sana apapun kerjaannya, itu tetap perlu punya sikap mental yang sama menurut saya gitu. Entah karena teman-teman dihajar kehidupan kayak Mas Teguh gitu ya, kayak saya gitu, atau memang teman-teman di kondisi yang cukup nyaman hari ini, tapi teman-teman punya impian yang cukup besar sehingga teman-teman mau perjuangin impiannya. Bukan cuma status quo doang yang udahlah, aman lah ini mah gitu. Bokap gue hartanya nggak dimakan 7 turunan nggak habis, misalnya gitu-gitu kan banyak ya yang kayak gitu. Nah, apakah Anda pengen panjangin sampai turunan ke-8 gitu? Kan bisa ya. Atau 14? Kan bisa. Jangan cuma 7. Habis itu nanjak gimana? Kan turunan ke-7. Atau nggak ada sampai habis keturunannya kan boleh. Betul. Gitu. Dua hal itu yang mungkin terjadi sama kita, nggak ada yang lain. Dan teman-teman perlu lakuin tetap do something more untuk bisa achieve more kan gitu. Yes. Nah, balik sebagai seorang traders, menurut saya juga ini jadi sesuatu yang bagus gitu buat Mas Teguh secara pribadi, karena Mas Teguh punya fighting spirit itu tadi, punya inisiatif, inovasi, niat untuk memperbaiki sesuatu gitu. Kita sering ngobrol ya, kalau segala sesuatu yang kita lakuin itu pasti ada cara lebih baik ngelakuinnya. Betul. Cuman kita tetap ngelakuin ini karena kita belum tahu apa yang lebih baik itu gitu. Artinya kan kita terus membuka diri kan gitu ya, nggak sombong, udahlah ini udah pasti yang bagus lah, nggak ada lagi yang lebih baik lah gitu. Ngapain riset kan gitu. Kan nggak gitu, apalagi di trading kan, yang namanya riset jalan terus teman-teman. Riset tuh soalnya bukan cuma naikin profit, tapi naikin PD, bener ya? Rate-nya bukan hanya bicara itu. Kan hasil riset itu ngaruh banget kan sama rasa percaya diri kita.
Nah, belakangan justru gini sebenarnya. Beberapa waktu yang lalu, saya udah lupa berapa bulan lalu mungkin ya, itu ada salah satu family NFC yang ngasih satu tools yang menurut saya cukup menarik gitu. Kayak trading assistant gitu ya. Cuman sekarang kayaknya udah banyak penyempurnaan nih. Mungkin pengen ceritain dikit. Waktu itu soalnya saya nggak sempet ngerjain risetnya, saya kasih ke Mas Teguh. Oke. Tools itu kalau nggak salah dulu namanya TradeScale Pro namanya. TSP ya. TSP. Nah, itu saya kenalnya TSP itu pupuk, Mas. Gue taunya TSP itu kalau di resep masakan istri gue, Apa itu? teaspoon. Satu sendok teh Oh, gitu. gitu. Satu TSP. Kalau sendok makan TBSP. Tablespoon. Jadi satu teaspoon. Nah, TSP ini kan satu tools yang sebenarnya menurut gue cukup membantu ya. Cuman coba dikonekin dengan cerita kenapa sampai ini lahir dan akhirnya sesempurna sekarang nih supaya teman-teman dapetin value-nya. Karena gak akan jadi sesempurna sekarang dan ini juga belum pernah kita ceritain ke teman-teman ya tentang tools ini. Saya juga nggak pakai secara harian, Mas Teguh yang pakai hari ini. Kayaknya kita perlu kasih tahu mungkin nanti suatu saat sama teman-teman sampai bisa mungkin gini ya, bayangannya gini. Kayak misalnya iZone, itu ada satu orang yang cukup sakti ngoding yang akhirnya mendevelop iZone yang akhirnya disempurnakan karena Mas Angga pakai. Gitu. Terus Mas Angga punya tantangan, punya sanggahan, punya masukan, semuanya disempurnakan akhirnya jadi iZone hari ini dipakai ribuan orang. Nah, TSP ini posisinya hari ini Mas Teguh masih zamannya dulu Mas Angga gitu. Jadi coba diceritain dikit sama teman-teman awalnya gimana, hari ini gimana? Yes, betul Mas Fadli. Jadi memang ada salah satu teman kita ya, klien dari NFC juga gitu. Family NFC lah ya. Family NFC, betul. Kasih tools ini gitu kan. Tools ini ya minta kita yang ngetes gitu kan. Mas gimana nih? Coba cocok nggak gitu ya. Toolsnya adalah cut loss pre-candle teman-teman. Ya gitu. Nah, yang mana sebenarnya cut loss ini kan adalah strategi exit kita ya kan, strategi stop loss teman-teman kan gitu ya. Kan ada yang menggunakan stop loss, ada yang juga bisa menggunakan cut loss. Cut loss, betul. Nah, cut loss break candle ini sebenarnya saya juga sudah tahu sebelum saya kenal sama Mas Fadi sama Mas Angga gitu kan. Nah, itu ada di tahun 2014 gitu. Oke. Itu saya ada join juga sama teman-teman di Sukabumi gitu loh ya. Jadi emang ada rules-nya yang spesifik. Betul. Memang ngajarnya ya cut loss break candle untuk buang posisi atau keluar dari kondisi loss lah. Betul. Gitu ya kira-kira. Nah, hanya saja kan memang saat kita belajar saat itu gitu kan memang mentornya yang kurang aktif gitu ya, dan nggak mudah lah, nggak kayak kita saat ini gitu ya kan, bisa tektokan gitu ya. Teman-teman bisa langsung nanya ke Mas Fadli, ke saya gitu kan, bisa langsung cepat gitu, atau ke education consultant gitu. Nah, kalau saat itu memang agak terbatas dengan mentor yang mungkin dia sibuk juga gitu ya. Jadi ilmu yang kita dapetin juga kepotong-potong gitu. Oh, oke. Nah, jadi puzzle-nya sih memang belum lengkap mungkin ya. Puzzle-nya belum lengkap. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Jadi saya udah tahu cara cut loss break candle ini, kemudian tapi nggak tahu area yang seperti apa, caranya seperti apa gitu. Ya hanya mencari-cari aja gitu. Nah, ketemu sama Mas Angga tahun 2018 ya, yang kita pertama itu ketemu. Nah, itu dari mulai itu puzzle-nya itu kayaknya kepenuhi nih. Oh, yang ini dulu masuk. Oh, yang ini dulu masuk gitu. Jadi cut loss break candle bisa saya gunakan saat ini gitu kan. Oh, ternyata bisa dong gitu ya kan. Dan saya bilang ke Mas Angga saat itu juga, Mas, ternyata bisa profit loh pakai ini. Ya memang bisa profit kan, gue udah bilang kata dia. Iya gitu. Dan Mas Angga pun mengamini ya. Jadi memang ada fasenya Mas Angga juga tradingnya itu menggunakan cut loss. Cut loss juga. Belum pakai SL kayak yang sekarang. Betul. Gitu. Oke. Terus. Nah, ya udah kan jadi saya udah pakai lama ini Mas, udah lumayan sekitar 6 bulan lah, 6 bulan. 6 bulan kan. ya. Nah, di 6 bulan itu memang banyak perbaikan gitu ya kan, antara bisa saya tambahin, kalau misalnya ada money managementnya bisa nggak dimasukin ini, atau risk reward-nya bisa nggak dimasukin ini gitu kan. Jadi ada perbaikan itu, dan kebetulan sih family NFC yang ini nih sangat fair gitu kan. Oke Mas, saya buat gitu kan. Diinin terus ya, di-upgrade-in terus. Saking jagonya dia nggak butuh waktu lama. Saat itu bisa langsung jadi gitu ya. Setiap kali request ya. Iya, setiap kali request langsung jadi hari itu jadi langsung. Nah, jadi sangat ngebantu, saya bilang kan, saya ngebantu. Terakhir kemari dan alhamdulillah profit itu Mas. 3 bulan berturut-turut profit terus ini kan gitu kan. Profit terus gitu dari tools tersebut gitu. Nah, toolsnya itulah tadi. Jadi kita cari sebuah area. Terserah teman-teman bisa menggunakannya rally based rally, drop based rally, apalagi SW area misalnya kalau di bootcamp scalper gitu ya, apapun. Pokoknya areanya harus tahu dulu ya. Betul. Karena tools ini itu kita sudah harus punya harga entry dan
area SL. SL. Nah, Harga cut loss-nya. harga cut loss-nya. Yes. Nanti SL-nya secara otomatis dianya. Nanti dia akan nge-cut otomatis. Ya, ya. Jadi harus tahu dulu areanya. Makanya ya sama juga kan kita trading menggunakan UFO kan tahu area proksimal, Betul. tahu area distal. Yes. Nah, ini juga teman-teman harus tahu area entry-nya di mana, area cut loss-nya di mana. Nah, setelah saya pasang, ya udah. Jadi ketika dia break candle, break candle di luar areanya, cut loss. Selesai. Dia otomatis cut gitu loss. kan. Cut loss selesai. Ini tuh kita kan udah sempat ngobrol berkali-kali ya sama teman-teman yang memang jadi alumni dari Bootcamp Scalper, alumni dari Survival to Mastery sampai ke sekarang Forex with Duyan Anggara gitu-gitu. Sebenarnya isu ini tuh udah lama nih. Ini satu dunia lain di luar stop loss yang sebetulnya profitable. Tapi kadang-kadang kita nggak ambil karena kalau kita pakai SL areanya terlalu sempit. Betul. Gitu. Betul. Padahal ya tadi ya untuk bisa menggerakkan harga sampai cukup jauh kan butuh uang cukup banyak. Tapi kalau cuman bikin ekor itu kadang-kadang SL kita kena. Nah, ini sering kali nih Mas itu SL-nya kejilat doang habis itu TP3 kan gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk scalper, tapi ini akan membantu scalper gitu. Sangat membantu menurut saya karena mereka tuh trading bisa misalnya berjam-jam loh. Yang namanya scalping, yang namanya masih yes session ya di hidup. Itu dia, betul. Nongkrong 5 jam depan chart, nongkrong 3 jam depan chart. Dan kita juga dulu ngelakuin itu. Zamannya memang kita benar-benar butuh profit dan ya udahlah nggak ada kerjaan lain, ini jalan terbaik dan paling mudah ya dilakuin. Tapi sekarang kan kayaknya untuk nongkrongin depan monitor 5 jam udah nggak pengen deh kayaknya. Tapi buat teman-teman yang masih di fase itu ini sangat membantu menurut saya. Kenapa kita pengen banget akhirnya jadi swing trader yang sehari yang pakai TPSL dan tidak di-cut? Karena belum ada tools ini. Gitu. Mungkin kalau kita tanya ke Mas Angga kalau misalnya sekarang udah ada, zaman dulu mungkin pakai ini. Gitu. Pasti mau. Nanti kita kirimin ke Mas Angga biar teman-teman nonton reviewnya ya dari dia. Jadi ini tuh sebenarnya berarti kayak trading asisten lah ya sebetulnya. Betul. Jadi kita pasangin harga entry berapa, area harga cut loss berapa. Nah itu bisa dipilih berarti. Ada misalnya mau RR 1/3. Bisa. Ada TP-nya dipasangin sama dia. Bisa, betul. Kalau misalnya mau ketahanan bisa. Bisa. Misalnya kan, gue mau ketahanan 5.000 pips gitu. Bisa dia. Betul. Jadi dia akan langsung ngitungin dan pasangin entry-nya otomatis ke si MT4 kita. Yes, gitu. Oke. Jadi gini, kalau misalnya untuk ketahanan pip karena memang kan agak logik ya ininya ya. Jadi perlu diketahui dulu. Contoh misalnya modalnya berapa? $100. Berarti kan untuk ketahanan 1.000 pip berarti dia cuman mengeluarkan 0,01. Yes, sudah nggak bisa. Gitu kan? Ya. Gitu. Jadi di sana untuk risk-nya itu buy lot berarti kita gunakan gitu. Jadi bisa buy lot atau ketahanan, bisa buy R berarti R, ya. Berarti kalau R bisa milih buy money sama juga. buy persen. 3. Jadi bisa buy ketahanan atau lot, pips tadi gitu ya. Bisa buy money. Jadi mau ini kalau misalnya kena cut loss kurang lebih $10 aja gitu bisa. Bisa. Atau buy R berarti buy persen. Berarti misalnya kalau dia mau toleransi loss-nya 2% aja gitu. Itu akan bisa di sekitaran 2% dia cut loss. Betul. Kalau floating minus sekitar 2% dia cut loss. Betul. Jadi nanti lot-nya menyesuaikan langsung. Gitu. Jauh lebih lengkap dari trading asisten sebetulnya. Betul. Tapi ini yang paling menarik sebenarnya yang paling berharga itu, Bro. Ketika kita nongkrong di luar, lu inget nggak waktu kita itu masih scalping? Itu yang mau gue bilang. Kita ke rumah salah satu tim kita kan, keluar kota gitu, ke Cisalada ya. Daerah Bogor pedalaman gitu. Itu gue masih inget banget. Itu tiap jam itu kita M15 apa H1 ya? Apa M30? M15 ya. Jadi bayangin, setiap 15 menit sekali harus lihat chart. Padahal kan acaranya makan-makan gitu kan, kayak family party gitu kan, asik banget, ngeliwet gitu. Bayangin lu ngeliwet sampingnya liatin chart gitu. Harus ada koneksi internet. Aduh, internet gak ada, nyari wifi gitu kan. Aduh hilang sinyal gitu. Bener. Itu waktu yang repot itu waktu kita pulang, Mas. Jalan pulangnya itu. Duh, bro, bentar bro, gua lagi. Harus buka laptop dulu karena chartnya perlu lebih gede kelihatan gitu ya. Nah kalau dengan tools ini berarti selama dia ada di VPS, atau bisa nggak harus VPS sih ya. Jadi asal si laptopnya on dan connect dengan internet, teman-teman bisa tinggal. Yes. Gitu. Karena ini bisa ya tadi kalau cuma sekedar mau ditinggalin makan malam keluar gitu, itu tenang. Betul. Karena kalau nggak 15 menit sekali loh. Betul. Gitu.
Kebayang kan kalau naik mobil mendingan naik motor nih, minggir dulu buka chart. Iya. Udah mah di handphone nggak kelihatan kan garisnya, adanya di laptop kan di rumah. Aduh, ini udah harus dikat atau belum ya? Iya, itu dia. Nah, dan tools ini ya teman-teman, tools ini itu memaksakan teman-teman itu untuk disiplin. Itu dia. Jujur Iya, aja itu nggak banyak yang mampu. Iya, gimana Ya. mau mampu kan? Aduh, ditahanlah sedikit lah cut loss-nya nanti Ini aja. misalnya gini nih, ini buy. Garis SL-nya di sini Iya. nih, ya kan? Iya. Ketika candle turun, nyampe sini lewat 1 pip nih, break. Break. Lu gimana? Aduh. Kalau di-cut balik ke atas gitu kan. Betul. Kalau nggak di-cut nanti turun ke bawah gitu. Betul. Padahal on the long run tekniknya profit. Cuman banyak nih ya teman-teman, terutama alumni bootcamp scalper atau teman-teman yang scalping dengan cara apapun lah. Seringkali punya tantangan disiplin itu tadi, Mas Teguh. Jadi dia udah harusnya break, di-cut, dia nggak cut. Karena betul. tadi kan ada sisi manusianya yang kurang tadi. Takutnya balik, nanti gini, nanti gitu. Iya. Nggak di-cut, Betul. begitu ganti candle, naik dikit, tuh kan untuk nggak di-cut. Habis itu 15 menit kemudian, turunnya 30 pip. Di-cut di bawah. Kan jadinya lebih besar kan? Malah jadi di-cutnya, aduh ini udah Betul. sekarang jadi rusak. Betul. Gitu. Entah malah jadi mulai punya ide lain tuh, apa gue market angle aja ya? Apa gue averaging di sini lagi ya? Gitu, ditambahin lotnya gitu. Apa nanti ini aduh kan jadi rusak strateginya gitu. Padahal kalau di-cut tadi selesai semuanya. Selesai, sudah. Nah kalau dengan tools ini kan dia di tengah-tengah kita lagi ada keraguan gitu, wah cuman lewat beberapa pips nih, di-cut apa enggak ya? Betul. Cut apa enggak ya? Hilang udah dia. Nggak sempat mikir, nggak sempat Langsung melakukan di-cut sama apapun toolsnya. gitu. Gitu. Itu memaksa kita disiplin. Jadi terbiasa dan akhirnya jadi tidak berharap gitu. Udah Betul. pasti di-cut sama toolsnya. Dan saran saya sih memang seperti itu Mas Fali ya. Dan ya jangan sampai teman-teman mengintervensi dari tradingan teman-teman juga gitu. Dari strategi yang udah teman-teman pakai gitu. Contoh nih ya, strategi di intervensi yang tadinya mau TP juga belum sampai kena TP-nya, di cut profit di tengah jalan Yes, gitu kan. betul. Dan saya bilang itu uangnya nggak lebih banyak daripada teman-teman tahan profit aja Yes. ke TP-nya gitu. Yes, betul. Final target Betul. itu tetap yang paling gede. Ya sering sih. Terserah itu mau ketika loss gitu kan, diintervensi lossnya di cut loss aja deh, padahal harga belum kena cut lossnya udah Nah. kayak udah profit lagi gitu. Jarang tapi itu. Biasanya ditahan. Jarang. Profit yang bikin mules. Ini TP masih jauh nih. Ini lagi floating profit nih. Aduh, ini diambil apa jangan ya gitu. Berasa duitnya hilang. Padahal itu kan bukan duit kita juga. Belum. Nunggu TP dulu aja. Jangka panjangnya tetap akan banyakkan duitnya pas lagi kita TP. Makanya tools ini akan membuat kita jadi disiplin dan lebih minim waktu ngelihat chartnya. Bayangin kalau teman-teman trading di M15 itu tren itu mungkin akan berubah sekitaran 4 jam sekali. Jadi teman-teman bisa libur 4 jam. Tapi kalau tanpa tools berapa tuh? Sejam aja 4 kali. Kali 4 16 kali minimal ngelihat chart. Gitu kan? Dan saya kalau misalnya ada 3 atau 4 transaksi, saya jamin teman-teman nggak ada waktu istirahatnya. Nggak bisa. 3 transaksi itu udah mabuk. Scalping 3 transaksi, nongkrongin 3 itu pas ganti candle apalagi tuh kan. Gitu. Lagi volatilitanya tinggi lagi. Apalagi ada news kan. Semakin tidak punya kehidupan. Nggak bisa hidup dia. Pernah ngalamin? Yang saya ngalamin. Kita ngalamin juga teman-teman. Makanya ini sebuah kabar baik menurut saya. Dan tools ini sebenarnya hampir siap ya. Iya. Jadi mungkin baru kita pembuatan terus di ini. udah ngobrol sama pembuatnya. Jadi teman-teman akan bisa pakai. Mungkin ada biayanya, tapi kita bikin semurah mungkin nanti. Sementara teman-teman bisa ngisi waiting list dulu lah mungkin ya. Nanti kita coba bikin di bawah video ini. Nanti kita bikinin waiting list. Saya juga belum clear bentuknya apa. Teman-teman lihat aja kalau udah di-upload pasti ada kan gitu ya. Ya, teman-teman lihat ke bawah nanti ada di kolom deskripsi itu link yang bisa teman-teman klik. Nanti teman-teman mungkin isi data dulu. Nanti tim kita yang akan hubungin. Gitu. Mungkin toolsnya akan di-launching beberapa waktu ke depan. Semoga ini bisa membantu. Gitu ya. Nggak semahal trading asistennya Duyan Anggara. Iyalah. Tapi kalau Duyan Anggara kan kalau dia ikut Forex with Duyan Anggara atau seminar kan free ya. Tapi kalau beli sendiri ya lumayan. Dan banyak kok yang beli juga hanya tools itu aja gitu. Tapi ini akan kita buat supaya teman-teman bisa lebih terjangkau dan happy tradingnya. Gitu. Yes. Iya. Oke, mungkin itu aja Mas Teguh. Thank you value-value yang udah dikasih ya. Ini sesuatu yang banyak banget buat teman-teman. Sampai ke Mas Teguh hari ini, kalau saya rekap nih ya, intinya kehajar kehidupan di masa lalu gitu ya. Sehingga hari ini sampai dengan titik yang menurut saya Mas Teguh udah di titik yang cukup nyaman gitu ya. Sebagai seseorang lah. Untuk bisa hidup dengan income yang oke, dengan pekerjaan yang nyaman, tetapi tetap mau terus ngulik karena tadi punya impian yang gede,
punya sesuatu yang bisa diperjuangkan anaknya tadi gitu kan untuk sekolah yang terbaik dan seterusnya. Saya yakin teman-teman juga punya perasaan seperti itu kok. Termasuk di sisi tradingnya juga gitu. Kenapa tools itu sampai lahir tadi kan karena Mas Teguh pengen coba lagi lebih baik, di-adjust lagi, coba di-custom lagi, coba di-coding lagi, di-edit lagi, terus sampai akhirnya sekarang jadi sesuatu yang, wih, udah asik banget, sangat smooth untuk bisa dipakai setiap hari gitu. Nah ini waktunya kita ngasih tahu ke teman-teman semua, tools ini ada dan silahkan dipakai gitu. Oke, itu aja. Thank you very much. Thank you, Mas Fadli. Sampai ketemu di video-video selanjutnya teman-teman ya. See you.